Baik. Nah, kalau misalkan kita mau ke masjid, kita lewat mana Bapak Ibu? 326. Lewat 326. Nah, karena di sini Bapak Ibu ini wilayah Akhwat, jadi untuk bapak-bapak bisa berjalan sedikit ke arah sana. Ya. Karena kalau misalkan mau masuk ke masjid, nah jadi di sana nanti ada pintu nomor 9, gate 9. Nah itu khusus bapak-bapak yang pengen sholat di dalam masjid. Jadi jalan sebentar, jalan sedikit, nanti ada pintu nomor 9, belok kiri masuk ke dalam masjid. Itu untuk ikhwan ya, bapak-bapak. Untuk akhwat bisa langsung lewat sini. Di sana banyak pintu, bisa lewat pintu sana. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh jauh-jauh. Ya, jadi itu nggak boleh. Jadi bapak ingat di masjid nomor gerbangnya ya 326. Makanya belok kanan. Silakan kalau 326 untuk Akhwat. Iya, kejauhan. Untuk Akhwat. Lihat, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan ke Bani Sakifah, Bani Saidah. Nanti di sana yang akan dijelaskan sama Ustadz Nova. Oke, mari Pak kita. Alhamdulillah. Saya kan mencari yang sana, saya berdomanya yang dalam. Dalam cuma dikit, 10, 9 mana itu? 10, 9 nggak sampai 329. Kepala 3 nggak? Kalau udah ketemu gitu ya. Alhamdulillah. Besok aku bang ngejar merpati ya. Ya. Terakhir. Ini pengarahan terakhir, Pak. Ya. Dipakai biar Ini dulu jalan. Ya, agak sedikit batas. Jadi bundaran aja bisa berjalan ke orangnya. Kebanyakan nyanyi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. yang ada masker nggak? Ada. Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Jadi syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Gimana rasanya Bapak Ibu? Salawat yang mana orang yang bersalawat? Baik. Sekarang kita ada di mana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi Madinah. Ada yang tahu? Kita lihat di depan kita ada taman. Ada pohon kurma, ada pohon rambutan. Masya Allah. Bukan rambutan ya. Ada berbagai pohon ada di dalamnya. Ada apa dengan taman ini Bapak Ibu? Taman yang terbentang yang besarnya 2 kali lipat lapangan futsal dengan pagar yang berwarna hijau putih. Taman ini Bapak Ibu adalah saksi atas pembaiatan Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana ceritanya? 1433 Hijriah, bukan 1433 tahun yang silam terjadi sebuah permusyawarahan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, Sakifah Bani Saidah ini dulu adalah tempat perkumpulan atau permusyawarahan daripada kalangan Ansar. Apa kalangan Ansar? Ada yang tahu? Yaitu kalangan atau warga yang tinggal di Madinah. Yastrib atau Madinah. Sedangkan Muhajirin apa?
yang hijrah dari Mekah. Saat itu Bapak Ibu, sepeninggalan wafatnya Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Ya. Wasallam, tepatnya di tahun 11 Hijriah, kaum atau kalangan Ansor berkumpul di tempat ini. Mereka bermusyawarah. Bermusyawarah untuk apa? Untuk memilih pemimpin yang akan melanjutkan, meneruskan daripada kepemimpinan Rasulullah SAW. Cuman kalangan Ansor ini, mereka pengennya pemimpin ini yang mereka pilih ini hanya untuk memimpin Yathrib atau kota Madinah. Namun ketika musyawarah itu hadir beberapa sahabat dari kalangan Muhajirin. Salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab memberikan usulan, jangan kita jadikan pemilihan pemimpin ini bukan sekedar untuk pemimpin kota Yathrib atau kota Madinah, melainkan untuk umat Islam secara umum. Akhirnya terjadilah perdebatan yang cukup hangat Bapak Ibu, yang mana sampai-sampai kalangan Ansor berkata, mereka berkata apa? Minna amirun wa minkum amirun. Ya udah gini aja, kami milih pemimpin, kalian pilih pemimpin, karena berbeda pendapat. Yang satu pengennya si A, yang satu pengennya si A. Kaum Ansor pengennya Sa'ad bin Ubadah, sedangkan dari Muhajirin mengusulkan Abu Bakar, mengusulkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya Umar bin Khattab menyangkal pendapat tersebut dengan berkata, Minna amirun wa minkum wuzara. Kami pemimpin dan kalian para menteri. Akhirnya dengan lantangnya Umar bin Khattab meyakinkan kepada para penduduk Ansor. Akhirnya mereka sepakat. Akhirnya Umar bin Khattab ingin dibaiat oleh Abu Bakar. Tapi Umar bin Khattab berkata, apa? Bagaimana mungkin aku menjadi pemimpin sedangkan yang aku pimpin ada Abu Bakar di dalamnya. Luar biasa Bapak Ibu. Tawadunya Umar bin Khattab. Akhirnya diangkatlah tangan Abu Bakar, dibaiatlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama umat Islam. Masya Allah. Apa hikmah yang dapat kita ambil Bapak Ibu? Apalagi kita sudah dekat dengan pemilu raya. Yang kita ambil pertama adalah ketika kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda tujuan atau berbeda yang dipegang, jangan menjadikan hal tersebut saling membuat kita saling bermusuhan, saling berpecah belah, saling menghina. Tapi jadikanlah contoh Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bersatu, mereka sepakat, mayoritas didengar, bukan mayoritas yang akhirnya dijadikan sebagai pemimpin malah dihujat. Jangan sampai menjadi hal tersebut. Yang kedua, apa yang kita ambil Bapak Ibu? Kita contoh ketawaduan, kerendahan hati daripada Umar bin Khattab. Bagaimana beliau merendah ketika beliau disuruh memimpin, tidak mau. Tidak serta-merta langsung mengambil jabatan, tapi menunjukkan kepada orang yang lebih pantas, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Semoga dengan kita berada di depan Saqifah Bani Sa'idah ini, kita berdoa bersama untuk Indonesia kita. Siapapun nanti pemimpinnya, ya, baik itu pilihan kita ataupun tidak, kita doakan semoga itu yang terbaik atas pilihan Allah dan itu menjadi hal yang akan menjadikan Indonesia semakin maju. Amin. Amin. Oke, kita setelah ini akan lanjut lagi ke tempat berikutnya. Sebelah sana kelihatan kan ada masjid. Nah, dalam Al-Umamah. Setelah ini kita langsung ke sana. Nanti di sana akan langsung dijelaskan oleh Ustaz. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hah? Tanyakan kira-kira. Itulah tadi sambutan dari Ustadz Mutoib kita, dari Ustadz Haikal. Ya, beliau adalah masih
kuliah di Universitas Mesir ya, Universitas Mesir. Beliau adalah salah satu mubaib kita yang untuk memandu kita di kota Madinah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih foto ibu, berdua sama bapak nih. Masya Allah, alhamdulillah. Ya.